Yesus, Tuhan, Engkau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, Engkau harapanku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayakan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus penyembuhku, Yesus pelepasku, Yesus penolongku. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yesus Tuhan harapanku, dan ku hanya bersandar padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus juru selamat, Yesus penolongku, Yesus penyembuhku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus juru selamat, Yesus penolongku, Yesus penyembuhku. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penolongku, Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penolongku, Yesus, apa saudara-saudaraku, Dialah penyembuh. Bersyukur banget Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Kami datang kepadamu dengan bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, masuk hari yang baru, senang, syukur kepada Tuhan, dan membawa setiap kita untuk diingatkan bertekun, bertekun, bertekun di dalam doa. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu firman yang manis, firman yang baik, firman yang membangun, firman yang menasihati, firman yang menguatkan setiap kita. Nah, hari ini, ayo, makasih Bapak Agus, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, Pastor bacakan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Puji Tuhan, saudara akan mendengar firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12, ya. Selamat mendengarkan, demikianlah sabda firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap kita, anak-anak yang terkasih. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Dari sini apa yang kita baca, apa yang Bapak Ibu dengar, kita bisa menemukan bahwa ketika kita bertekun di dalam doa, atau orang percaya yang bertekun di dalam doa, menekuni doa, tekun dalam berdoa, maka saat mereka menghadapi persoalan, mereka bisa tetap bersukacita di dalam pengharapan. Bagi orang-orang yang bertekun di dalam doa, mereka akan mampu sabar saat menghadapi kesesakan. Ini bagian penting di mana kita dengar hari ini, bahwa kita perlu memberi diri bertekun di dalam doa, supaya saat kita mengalami yang namanya tantangan kehidupan kah, pergumulan kah, persoalan kah, ujian kah, kita bisa tetap bersukacita. Wajah kita tidak murung, wajah kita tidak cemberut, tapi wajah kita tetap bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan, karena kita tahu pengharapan kita itu diberikan oleh Tuhan. Hope, harapan kita akan diisi oleh Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah merasa kecewa, dan mereka juga tidak akan dikecewakan. Orang yang bertekun dalam doa, ketika mereka menghadapi kesesakan, mereka akan dimampukan, diberi kemampuan untuk bersabar. Kadang kita putus asa, kadang kita merasa lemah, kadang kita merasa tidak mampu. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan, lantas lupa bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Memilih jalan pintas, mengizinkan depresi untuk menguasai pikiran kita. Tidak! Saya dan pemirsa sekalian, Bapak Ibu terkasih, kita menjadi pribadi yang bertekun di dalam doa. Kalau kita melewati lembah kekelaman, keadaan yang membuat dada sesak, napas sesak, begitu rupa ada tekanan, yang di sana hanya mujizat Tuhan, kesabaran ilahi, kita akan dimampukan di sana, Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang maju melihat di Kisah Para Rasul pasal 1. Satu contoh saja, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14.
Di sini bagaimana murid-murid, orang-orang percaya mula-mula mereka bertekun dalam doa menantikan janji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 14, firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Tuhan Yesus, dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus. Perhatikan, mereka bertekun di dalam doa. Kalau saudara melihat konteks daripada ayat ini, mereka menanti-nanti. Saat menanti-nanti, mereka isi dengan doa. Saat menunggu, mereka bertekun di dalam doa. Apa yang mereka nanti waktu itu? Janji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Bagaimana sebelumnya kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 1, Tuhan Yesus berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, lalu terangkat ke surga. Tuhan Yesus membuka, menegadahkan dua tangannya. Dia memberkati orang-orang yang berdoa di dalam namanya. Sampai-sampai yang melihatnya secara langsung terperangah. Diteguhkan hati mereka yang berharap pada Tuhan. Datang malaikat dan berkata, Dia yang kau lihat naik, Dia akan datang kembali. Puji Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Dan mereka menunggu, menantikan janji Tuhan. Mereka bertekun di dalam doa. Tentu, selain daripada kita kuat, kita berpengharapan, kita tetap bersuka cita, kita bisa sabar dalam kesesakan. Orang yang bertekun dalam doa juga, dia punya permintaan. Dia punya make a wish. Menanti-nantikan. Seperti Pastor Andy menanti-nantikan kapan kebaktian bisa diadakan kembali. Karena hamba Tuhan itu seharusnya tidak lagi berpikir bagaimana mencari uang atau area itu, tetapi bagaimana kesukaan hamba Tuhan seharusnya ketika dia bisa memasyurkan nama Tuhan, ketika dia bisa melayani jiwa-jiwa. Ya, pernyataan tadi cukup ekstrim, tetapi ini bagaimana hari ini saya membawa diri saya dalam melayani Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan Mesias. Bagi saya, tidak ada lagi yang namanya pelayanan untuk memikirkan uang atau ya sejenisnya, tapi hari-hari hidup saya bagaimana Tuhan, kalau boleh istilah kata ini ya, bagaimana caranya Tuhan saya membalas kebaikan-Mu dalam hidupku ini. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, ya kita juga bagaimana Tuhan kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi penyalur berkat-Mu, supaya paling tidak dalam lingkungan skop kecil kita di Balikpapan kita bisa menjadi berkat gitu. Tentu tidak juga semuanya satu Indonesia, karena awal-awal Pastor buat itu, tapi saya sadar, saya diajar, saya dibimbing, kita dipanggil di satu kota menjadi berkat. Dan kalau di kota luar Balikpapan, saya percaya pasti banyak anak-anak Tuhan juga yang diberikan Tuhan hati yang sama, passion yang sama. Setiap kita punya penantian yang berbeda-beda, menanti-nantikan. Ada yang mungkin menanti bagaimana dia bisa terbuka pintu pelayanannya. Ada yang menanti barangkali, sedang
bekerja dan rindu untuk punya waktu lebih banyak hal rohani? Atau apa yang kita nanti? Seperti Kisah 114, bagaimana kita melihat mereka menanti-nantikan. Saat menantikan, mereka tetap tekun dalam doa. Termasuk barangkali Bapak Ibu ada yang menanti-nantikan jawaban, lawatan, kesembuhan. Engkau berdoa sendiri, amin. Mungkin tidak hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu. Engkau berharap ada yang menumpangkan tangan, dan Tuhan izinkan engkau berdoa, menantikan. Terima kasih Bapak Ronald, ada mungkin menanti keturunan, menanti pasangan hidup, nantikan hal-hal yang tidak menentang firman Tuhan, bertekun dalam doa. Amin. Amin. Saat kita menanti-nantikan, bertekun dalam doa, jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita mungkin belum melihat, sekalipun tantangan itu seperti badai yang belum meredah. Saat kita bertekun menanti janji Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena orang yang tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima upah yang besar. Seperti janji firman Tuhan dari Ibrani pasal 10, kita lihat dua ayat ini, ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Kita akan selesai di ayat ini, Ibrani pasal 10, ayat 35 sampai 36. Namanya kita menanti, itu pasti ada tantangan. Bahkan semisal ada satu keluarga yang berdoa, Tuhan diberkati keturunannya, amin. Lantas akhirnya Tuhan membuai kandungannya dengan janin dan hamil. Hamil itu juga menanti. Waktu meminta menanti. Waktu sudah ada janin di rahim, di kandungannya, menanti 9 bulan 10 hari. Saat menanti 9 bulan 10 hari ini, usia normal kandungan sebelum dilahirkan bayi, anak dari rahim ibunya. Ibunya harus menjaga kandungannya itu. Dia nggak bisa tidur seenaknya sebelum dia hamil. Dengan dia hamil, pasti ada yang dia korbankan. Dia lebih banyak tidur terlentang. Kalau dia jalan, lebih hati-hati, sedang menanti proses kelahiran. Ketika dia belum hamil, dia jalan mungkin lebih lincah, dia jalan mungkin lebih gesit. Tapi saat menanti, dia jalan lebih hati-hati. Bahkan kadang-kadang dia sambil pegang perutnya, supaya jangan sampai kalau lengah terbentur, meskipun benturan halus, dia begitu mengasihi, dia begitu menjaga kandungannya itu. Menanti. Kadang-kadang yang dalam kandungan itu mungkin ada yang tidak cocok, sementara ada makanan favoritnya yang dia harus korbankan supaya jangan sampai mengganggu janin dalam kandungannya. Saat menanti, godaan kadang datang, tetapi jangan lepaskan kepercayaan. Tetap berpegang teguh. Orang-orang yang tak berpegang teguh, dia akan menerima upah yang besar. Demikian dikatakan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, Bapak Ibu terkasih firman Tuhan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Selama kita menanti-nantikan, bertekun dalam doa, jangan melepaskan kepercayaanmu. Jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang melemahkan imanmu. Jangan kita terpengaruh
dengan kegelapan yang dikasih promosi terang. Tapi sesungguhnya itu adalah masa promosi. Di balik itu adalah kegelapan. Tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang akan menyambut dari surga. Dia Tuhan yang mengampuni dosaku dan dosamu. Makasih, Helmi, jangan cepat putus asa. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Karena besar upah yang menantinya. Ada upah. Ada upah. Tidak sia-sia. Tetap berdiri teguh. Teguh, tetap bertekun dalam doa. Ada upah. Ayat 36. Sebab apa? Kamu perlu ketekunan. Ketekunan itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa juga adalah kita bertekun dalam doa. Bawalah permohonan-permohonanmu di dalam doa. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Bapa, sesudah kita tekun, ketekunan gak sia-sia. Harga yang kita bayar, kita akan peroleh hasil yang tidak mengecewakan. Tuhan berjanji, dan janji Tuhan adalah sempurna. Kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Saat ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan, menguatkan kami. Hadirat-Mu mampukan kami untuk hidup setia dan berkomitmen bertekun di dalam doa-doa. Kami adalah pendoa. Tuhan mencari orang yang berdoa, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Baik Bapak Ibu, doanya yang sudah dijawab. Kalau doa misalnya lagi sakit dan sudah disembuhkan oleh Tuhan, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Tuhan bisa pakai juga kita menjadi pendoa syafaat. Berdoa bagi orang lain. Tuhan bisa juga pakai kita menjadi pendoa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Karena Tuhan akan bangkitkan lebih banyak orang-orang yang mau berdoa. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan doa. Khotbah, pemuji, penyembah itu penting. Dan Tuhan katakan, ya, pengajaran itu penting. Amin. Tapi juga jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Mereka butuh sentuhan doa. Saya percaya ketika kita mendengar sabda firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi yang bertekun dalam doa. Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi pendoa bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar, yang membutuhkan sentuhan doa. Tanganmu tangan yang diurapi, mulutmu mulut yang diurapi, doamu doa yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur firman ini seperti air es yang mengalir di hati kami, bawa kesejukan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Bersyukur punya Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan setiap doa kami. Kami mau bertekun dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang setia berdoa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa, bahkan bertekunlah di dalam doa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Masuklah hari yang baru. Sola fide, Immanuel.
Tuhan Yesus dan berkat-berkat-Nya menyertai setiap kita. Shalom.